pagi. Kiranya kita semua dalam kondisi baik-baik saja ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca dari 1 Timotius pasal 6, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, ada seorang miliarder Amerika bernama Joseph Brotherton. Di nisannya itu bertulis suatu kalimat yang indah, tentu saja dalam bahasa Inggris, tapi saya langsung menerjemahkan saja ya Bapak Ibu ya. Kalimatnya mengatakan begini, orang itu bisa disebut kaya bukan oleh karena banyaknya yang ia miliki, tetapi justru oleh karena sedikitnya yang ia ingini. Jadi kalau orang itu disebut kaya bukan karena dia miliki ini, miliki itu banyak sekali lalu dibilang kaya. Tetapi karena sangat sedikit yang dia inginkan. Nah Bapak Ibu Saudara itu mengatakan bahwa biar orang kaya seperti Elon Musk. Tetapi kalau terus-menerus merasa kurang, terus-menerus merasa tidak cukup, itu sebenarnya ia miskin. Yaitu punya banyak keinginan, padahal sudah kaya tetap aja banyak keinginan. Jadi ya seperti miskin Bapak Ibu Saudara, bahkan tamak, pingin terus gitu. Bapak Ibu menarik sekali ya, ayat kita mengatakan begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ini sebetulnya Rasul Paulus mau berbicara tentang bersyukur Bapak Ibu. Paulus mau mengajak semua orang Kristen untuk bersyukur kepada Tuhan. Orang Kristen itu jangan meratapi apa yang tidak dipunyai, tetapi bersyukur atas apa yang dimiliki. Itu sebabnya dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup sehingga orang bisa bersyukur, itu membawa dampak yang bagus. Orang Kristen itu jangan meratapi apa-apa yang dia tidak punyai sampai lupa untuk bersyukur dengan apa yang dia punyai. Tetapi sebaliknya bersyukur dengan apa yang dipunyai gitu. Dan jangan meratapi apa-apa yang tidak dipunyai. Lalu pertanyaannya, kalau gitu boleh nggak sih kita memiliki rasa pingin lebih dari apa yang kita miliki sekarang? Boleh Bapak Ibu. Kita boleh mempunyai keinginan untuk memiliki apa yang lebih dari kita punya sekarang. Kalimat di dalam ayat 8 mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Rasanya Rasul Paulus tidak bermaksud kalimat ini bahwa ya udahlah ada makan cukup, ada pakaian cukup, terus kita nggak boleh pingin punya lebih dan berusaha untuk punya lebih. Enggak, boleh, kita boleh. Makan ada, pakai ada, lalu kita mau cari lagi dan berusaha lagi untuk lebih, boleh. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang pertama-tama apa yang kita miliki sekarang ini kita harus bersyukur dulu. Merasa cukup itu bersyukur dulu ya. Merasa cukup dengan yang sudah ada, lalu kemudian baru kita fight, kita berjuang, berusaha untuk yang lebih lagi, mendapatkan yang lebih. Itu benar Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak mensyukuri yang ada, tapi kita terus sudah punya keinginan dan berusaha untuk mencari yang lebih sehingga kita tidak merasa cukup, bersyukur, memperhatikan yang sudah ada. Jadi setialah dulu akan hal-hal yang kecil yang sudah ada pada kita. Maka biarlah Tuhan kemudian memberikan yang lebih besar kepada kita. Setia dan bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Lalu kemudian kita berusaha
untuk yang lebih besar lagi. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk bersyukur atas semua yang ada pada kami yang telah Tuhan berikan itu. Lalu apa yang ada pada kami ini kami syukuri, kami merasa cukup, dan jikalau boleh Tuhan izinkan kami berusaha untuk mencapai yang lebih. Dan ketika kami dalam sementara memiliki yang cukup maupun ketika kami berusaha dan Tuhan izinkan kami memiliki yang lebih, ingatkan kami senantiasa untuk hidup tidak untuk diri sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.